Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang semoga pada kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap semangat mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah tentu kalian pernah bertemu dengan orang yang memiliki perilaku atau sifat rendah hati ini. Entah di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, maupun di tempat-tempat yang lainnya. Orang yang rendah hati bila bisa dirasakan dari cara dia berbicara, bersikap, dan berpendirian. Bagaimana perasaanmu ketika bertemu dengan orang yang demikian? Tentu kita semua akan merasa nyaman dan senang. Demikian juga ketika kita bisa menghiasi diri kita dengan perilaku yang mulia ini. Tentu orang-orang di sekeliling kita akan merasa nyaman berada dan bertemu dengan kita. Tidaklah mengherankan bila orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Semoga kalian pun demikian kelak menjadi bagian dari orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Anak sekalian, begitupun Rasulullah yang dilakukan Rasulullah sebagai uswatun hasanah yang memiliki berbagai kelebihan. Beliau adalah sebagai panutan yang bisa kita tiru dalam segala aspek kehidupannya. Tentu saja beliau senantiasa rendah hati, baik terhadap keluarga, para sahabat, bahkan pada orang yang memusuhinya pun beliau dikenal sebagai orang yang rendah hati. Setali tiga uang dengan rendah hati, yakni hemat dan sederhana, merupakan akhlak mulia yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tenteram. Jika kita mau berhemat dan hidup sederhana, perasaan kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal serta keinginan-keinginan yang penting. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW sangat mementingkan kedua sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Anak sekalian, untuk memahami materi ini lebih jelas lagi, kita simak bersama bacaan surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Nanti akan diuraikan baik dari segi tajwidnya maupun bacaan lafal-lafalnya secara tartil. Demikian, silakan. Anak-anak, mari kita membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan
الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Nah, anak-anak, pada materi Al-Quran ini kita akan membahas tajwid tentang mad tabi'i dan mad far'i. Dibaca mad tabi'i itu apabila ada alif didahului dengan huruf yang berharokat fathah atau fathah diikuti alif ya. Kemudian ada ya sukun ya. Huruf sebelumnya berharokat kasroh atau dibalik ya, ada kasroh diikuti ya sukun. Kemudian yang satunya yaitu ada wawu sukun yang huruf sebelumnya berharokat domah atau domah diikuti wawu sukun. Itu mad tabi'i ya. Mad tabi'i disebut juga dengan mad asli ya. Yang huruf-huruf mad itu ada 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Kemudian untuk mad far'i ya. Jadi mad far'i itu cabang dari mad tabi'i yang jumlahnya ada 14. Nah, jadi mad far'i itu karena dipengaruhi oleh huruf-huruf yang lain. Mad far'i yang akan kita pelajari adalah 1. Mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua mad jaiz munfasil. Yang ketiga mad arid lisukun. Dan yang keempat adalah mad iwad ya. Dibaca mad wajib muttasil itu apabila ada huruf mad atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat atau di dalam satu kata. Sedangkan untuk bacaan mad jaiz munfasil apabila ada mad tabi'i ya, bertemu dengan hamzah di dalam kalimat yang lain. Nah, kalau bacaan mad arid li sukun apabila ada huruf mad diikuti dengan huruf yang dimatikan karena dibaca waqaf. Dan kalau mad iwad itu apabila ada fathah tanwin yang dibaca fathah saja ketika diwaqafkan panjang 2 harokat. Mari kita lihat pada Al-Quran yang tadi kita baca untuk mad tabi'i. Contohnya tadi wa ibadu ya, iba itu itu ada alif ya yang sebelumnya berharokat fathah, itu mad tabi'i ya. Nah, wa ibadur rahmani, rahmani kalau di situ ada fathah berdiri. Nah, sebetulnya fathah berdiri itu aslinya ya itu ada alif yang didahului fathah tetapi ditulis dengan fathah berdiri ya. Kalau untuk mad wajib mutasil yang tadi kita baca itu tidak ada ya, kita bisa melihat dari contoh yang lain. Misalnya dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath ya, itu kan ada huruf mad ya bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Nah, cara membacanya itu 2,5 alif atau 5 harokat. Namun ada juga yang membacanya itu 6 harokat. Nah, sebetulnya kalau yang 6 itu yang dihentikan, itu kita baca 6 harokat. Namun kalau dihentikan kan bisa menjadi mad arid lisukun. Untuk mad jaiz munfasil yang tadi kita baca itu innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin ya. Kata kanu ih. Nah, itu adalah bacaan mad
jaiz munfasil. Karena apa? Itu ada mat ya bertemu dengan hamzah tapi di lain kalimat atau dalam dua kalimat. Kanu sendiri, kemudian ikhwana syayatin itu sendiri ya. Kemudian untuk bacaan mad arid li sukun ya. Kalau mad arid li sukun bisa kita melihat pada surat-surat yang lain. Misalnya pada surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, itu ya. Jadi itu kan ada huruf mat ya, kemudian bertemu dengan huruf hidup yang dimatikan karena dibaca waqaf gitu ya. Kemudian mat iwat ya, mat iwat tadi kita bisa lihat qalu salama ya. Tulisannya itu salaman panjang tapi dibaca panjang tanpa tanwin ya, hanya dua harokat salama ya ma ya, yang pokoknya yang di akhir kalimat yang semuanya fathah tanwin tapi hanya dibaca fathah saja panjang dua harokat ketika diwakafkan ya. Demikian anak-anak, nanti kita bisa pelajari lagi pada ayat-ayat yang lain. Demikian tadi baru saja kita simak bersama bacaan beserta penjelasan selanjutnya Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 terkait pula dengan materi kita yakni rendah hati dan seterusnya. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Pengertian tawadhu sendiri adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Yang ketiga, hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Sedangkan berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan tentang hukum bacaan mat, di mana mat dibagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i atau mat asli dan mat far'i atau mat turunan. Yang termasuk mat far'i diantaranya adalah mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid disukun dan mat iwat. Anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pertemuan ini, sebagaimana biasa, penugasan adalah kerjakan di buku paket PAI kelas 8 halaman 127 sampai 130 di buku tugas, dan kumpulkan bisa melalui di foto, dikirim lewat WA, atau nanti kalau sudah ada pertemuan dikumpulkan lewat langsung di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.